sebenarnya prospek kerja teknik tuh sangat amat luas. Iya, Bahkan betul. di bidang kedokteran, orang kalau misalkan ada pikiran di teknik, apa kalau bukan. Jadi umumnya anak teknik biasanya tuh kan mengejar pertambangan ya. Jadi saya juga salah satu dari golongan anak teknik yang mengejar. Baik teman-teman, kita ada di Departemen Teknik Material dan Metalurgi. Kali ini kita ada kedatangan tamu dari dua mahasiswa yang sangat brilian. Ada namanya Mas Rizky Romadoni. Selamat siang Mas. Siang Pak. Ada juga dari Mbak Zahra Habibah. Selamat siang Mbak. Siang. Oke, teman-teman ini menjuarai kejuaraan yang sangat bagus dari tingkat nasional sampai yang tingkat internasional. Seperti yang dari Mas Rizky Romadoni ini, beliau menjuarai dari juara 1 Indonesia Marine Summit 2025, sama juara 1 Anchor 2K25, juara 3 Futex, dan juga juara 2 Poster Ilmiah. Luar biasa sekali ya Mas Rizky Romadoni. Dan juga ada Mbak Zahra Habibah ini menjuarai juara 2 Best Idea Innovation dari Korea teman-teman. Nah ini juara dari tingkat internasional. Nah menarik untuk kita simak bahwasanya teman-teman ini datang dari jalur penerimaan yang berbeda. Menarik kalau misalkan kita kupas sedikit tentang jalur penerimaan mereka. Seperti dari yang Mas Rizky Romadoni, ini mendaftar dari jalur SNBP ya Mas Romadoni ya? Benar Pak. Oke. Dari SMA mana Mas? Saya dari SMA Negeri 2 Lumajang di Jawa Timur. Oke. Bisa diceritakan sedikit terkait dengan jalur pendaftaran dari SNBP? Itu kan berpengaruh dari akreditasi tiap sekolahnya ya. Benar, Mungkin berapa orang ya ketika diambil dari tiap sekolahnya itu? Baik. Dari SMA saya sendiri sebetulnya itu akreditasinya udah baik, udah A. Nah dari situ yang masuk ITS itu sekitar 40-an orang melalui beberapa jalur. Yang pertama ada SNBP, SNBT, dan Mandiri. Nah untuk SNBP sendiri itu kurang lebih ada 15 orang di seluruh jurusan yang ada di ITS. Seperti itu Pak. Oke. Nah, menariknya ketika SNBP itu kan pasti ada pengarahan ya dari guru BP-nya ya. Jangan sampai ada semua atau lebih dari satu itu mendaftar di prodi yang sama. Nah, mungkin bisa dijelaskan Mas, proses ketika pembimbingan dari guru BP itu untuk mengarahkan tiap anaknya memilih prodi yang berdasarkan mungkin disukai atau mungkin dari penilaian oleh guru BP. Nah, mungkin penilaian seperti apa ya? Proses pengarahannya seperti apa juga? Mungkin bisa tolong dijelaskan. Baik. Sebelum akan dimulai pendaftaran SNBP, pastinya guru BK itu akan melakukan pendataan, mulai dari nilai, minat, juga prestasi-prestasi yang dimiliki oleh siswa tersebut. Nah, dari situ juga guru BK akan melakukan pemetaan baik dari minat dari siswanya, juga disesuaikan dengan nilai dan prestasinya. Nah, di situ diusahakan tidak ada 3 orang atau lebih yang memilih satu jurusan yang sama, satu pilihan yang sama pada SNBP. Jadi maksimal di sekolah saya itu waktu itu adalah dua orang per jurusan. Dan waktu saya sendiri yang memilih di jurusan teknik material itu adalah 2 orang waktu itu di angkatan saya. Seperti itu Pak. Oke. Nah, dari 2 orang ini apakah semuanya masuk material, Mas? Alhamdulillah ya, dua-duanya. Luar biasa sekali ya. Nah, dari awal itu apakah memang direncanakan kalau memang tertarik untuk masuk di ITS? Untuk pertanyaan itu sebenarnya iya, sejak kelas 9 bahkan saya sudah tertarik dengan ITS, sudah mencari tahu tentang ITS itu apa, kemudian sudah cari tahu jurusan-jurusan yang ada di ITS itu bagaimana. Nah, saya menemukan bahwa teknik material dan metalurgi itu menjadi suatu jurusan yang memiliki prospek kerja yang baik ke depannya. Jadi pada kelas 12 saya yakin bahwa teknik material dan metalurgi merupakan tempat yang sangat baik bagi saya, sangat tepat bagi saya untuk menuntut ilmu, berkembang, dan menyusun masa depan untuk lebih baik ke depannya. Wah, menarik sekali ya teman-teman ya. Kita udah bicara tentang proses karir nih. Tapi sebelum kita masuk ke situ, mungkin sedikit dikulik ya terkait dengan proses pendaftarannya
terus kemudian besaran UKT-nya. Nah, ini kan kita sama-sama tahu nih, kalau SNBP atau yang dulu kita kenal dengan namanya jalur undangan, ya, itu ada kekhususan terkait dengan biaya kuliahnya, baik dari biaya SPI-nya, SPA-nya, bahkan sampai ke UKT-nya. Tolong dong dikupas terkait dengan ketika pendaftaran, apakah membayar SPI dan SPA, terus kemudian UKT-nya juga bagaimana? Mungkin teman-teman akan tertarik dengan itu. Baik. Untuk biaya kuliah sebenarnya untuk SNBP sendiri tergolong terjangkau, di mana tidak memiliki SPI atau uang pangkal gitu ya. Kemudian juga UKT-nya itu berkisar antara golongan 1 sampai golongan 7, yaitu Rp500 sampai dengan Rp7.500.000. Nah, fun fact-nya sendiri, saya memiliki UKT Rp0 karena saya merupakan mahasiswa penerima KIP kuliah gitu, Pak. Wah, luar biasa sekali ya. Rp0 loh teman-teman, bayangkan Rp0. Jadi sangat-sangat membantu sekali ya secara ekonomi ya. Dan juga tidak dikenakan SPI serta SPA ya. Betul, Pak. Luar biasa sekali. Dan itu masuk di dalam jalur SNBP ya, bukan jalur prestasi ya, di luar dari itu ya. Ini Bukan. jalur nasional loh teman-teman. Nah, menarik terkait dengan biaya UKT-nya, SP dan SPA. Sekarang kita masuk ke arah prosesnya. Nah, tolong dong diceritain terkait dengan proses ketika pendaftaran itu. Kan kita sama-sama tahu nih, ketika sudah memilih atau diterima di dalam jalur SNBP itu sudah tidak lagi atau digugurkan di dalam proses berikutnya. Kayak misalkan jalur nasional kayak UTBK itu kan sudah tidak boleh lagi ya. Gimana, Mas? Oke, baik, benar. Jadi benar kata Pak Doni tadi, jika kita sudah diterima melalui jalur SNBP, maka jalur-jalur yang lain itu tidak bisa untuk kita ikuti. Maka dari itu penting untuk kita melakukan perencanaan yang matang sehingga kita itu tidak salah jurusan ketika sudah memilih pilihan di SNBP seperti itu, Pak. Untuk tahapannya sendiri yang paling penting itu adalah tahapan persiapan. Jadi kita udah tahu kita mau pilih jurusan apa, akreditasinya apa, kemudian fasilitasnya itu bagaimana. Itu yang paling penting menurut saya. Kemudian setelah persiapan adalah proses pendaftaran. Pendaftaran itu kita mengisi data-data melalui web pendaftaran SNPMB seperti itu. Kita tinggal mengisi pilihan 1, pilihan 2, kemudian tinggal submit atau finish. Nah, dari situ kita menunggu sekitar 3 minggu atau 4 minggu untuk menerima pengumuman. Itu waktu untuk kita berdoa sih sebenarnya. Oke, berarti ketika proses pengumuman sama proses untuk ujian atau pendaftaran SNBP berbeda ya? Berbeda, Pak. Oke, menarik. Lah, seperti yang saya jelaskan tadi ya, Mas Rizky Ramadan itu menjuarai banyak sekali kejuaraan tingkat nasional ketika dia maba. Bayangkan teman-teman, ketika dia maba sudah menjuarai 4 kejuaraan ya. Nah, tentunya kan ada pandangan nih, Mas Rizky. Bagaimana Mas Rizky bisa langsung berpikir untuk bisa langsung masuk di dalam kejuaraan ketika proses maba, di mana yang average secara keseluruhan teman-teman mahasiswa itu masih berpacu terkait dengan mata kuliah sains dasar gitu ya, sehingga bingung terkait dengan perkuliahannya. Tapi kok Mas Rizky sudah berpikir terkait untuk mengejar lomba, itu bagaimana? Tolong diceritakan Mas Rizky. Oke, sebenarnya ini pertanyaan menarik sih. Jadi sebenarnya saya itu memiliki ketertarikan di keilmiahan itu mulai dari SMA. Tapi saat SMA saya belum menemukan wadah yang tepat, kemudian lingkungan yang mendukung untuk saya lanjut meneruskan bidang keilmiahan saya seperti itu, Pak. Tapi ketika saya sudah masuk teknik material dan metalurgi, saya tuh sudah menemukan wadah yang tepat, lingkungan yang sangat mendukung bagi saya untuk melakukan riset atau keilmiahan di bidang perlombaan atau kompetisi seperti itu. Nah, dari situ saya menemukan kakak tingkat, kemudian teman-teman yang memiliki ketertarikan yang sama, kemudian kita juga bagaimana berkolaborasi antar angkatan, kemudian kita bertukar pikiran, dan dari situ muncul keinginan untuk kita membawa ide ini menuju jenjang yang lebih tinggi, yaitu kompetisi di tingkat nasional seperti itu, Pak. Wah, luar biasa sekali ya teman-teman ya. Ketika maba sudah langsung berpikir seperti itu ya, ditiru tuh teman-teman. Nah, berikutnya kita beralih ke Mbak Zara Biba ya. Mbak Zara Biba ini juara 2 teman-teman. Bukan tingkat nasional, tapi tingkat internasional. Jadi di Korea teman-teman, luar biasa sekali. Kita berikan tepuk tangan dulu buat Mbak Biba. Nah, Mbak Biba, kita kembali nih ke pertanyaan pertama yang terkait dengan pendaftaran. Mbak Biba tadi di SMA mana? Saya di 15 Surabaya. 15 Surabaya teman-teman. Yang dari 15 Surabaya simak ini ya. Nah,
Mbak Abiba, ketika Mbak Abiba mendaftar ke ITS, itu jalurnya apa nggih? Kebetulan saya diterima di jalur mandiri dan sebelumnya memang saya termasuk siswa eligible juga. Tetapi saya masih di saat itu saya masih kekeh di bidang kedokteran pada awalnya. Tetapi meskipun saya sudah diarahkan oleh guru BK saya untuk coba untuk melihat di universitas lain, tetapi saya masih kekeh di kedokteran UNER. Nah, akhirnya juga berakhir yang sama, saya ditolak di SNBP dan UTBK juga saya masih mencoba di kedokteran, tetapi waktu mandiri saya mencoba untuk memperluas peluang lah. Dan saya melihat teknik sebenarnya spesialnya itu di tekniknya. Saya sebenarnya belum ada pandangan untuk di teknik itu seperti apa karena memang dari dulu pandangan saya di kedokteran. Tetapi saya mempunyai kakak yang di teknik dan beliau berkata bahwa sebenarnya prospek kerja teknik itu sangat amat luas. Bahkan di bidang kedokteran tuh bisa masuk untuk di teknik seperti teknologi kedokteran. Nah, tetapi saya tidak mau di teknologi kedokteran ITS. Saya melihat ada peluang ada pengembangan di teknik material ini, yaitu material inovasi itu bisa mengarah ke bidang biologinya. Seperti itu, di bidang kesehatannya. Luar biasa. Jadi rencana itu sudah dipikirkan ketika masih SMA ya. Iya, Jadi betul. inginnya jadi apa? Betul. Sehingga arahnya udah jelas ya. Betul. Luar biasa sekali teman-teman. Jadi ditiru tuh. Jadi jangan asal pilih prodi, dipilih bagaimana nanti ingin bekerja di bidang apa. Itu penting sekali teman-teman. Nah, kembali ke jalur pendaftarannya terkait dengan mandiri nih. Nah, teman-teman kan pasti ingin tahu informasi. Nah, mandiri itu seperti apa sih? Kan ITS itu punya banyak sekali jalur pendaftaran nih. Jalur nasional aja ada SNBP sama SNBT gitu ya. Terus kemudian ketika jalur yang di luar nasional itu ada jalur kayak kemitraan, jalur mandiri, jalur prestasi dan sebagainya ya. Nah, Mbak Zahra itu mendaftar di jalur mandiri. Ya. Nah, tolong dong diceritain terkait dengan pendaftarannya itu plus minusnya bagaimana? Apakah lebih mudah dibandingkan dengan jalur nasional tadi? Tolong dijelaskan. Sepertinya kalau misalkan dibilang lebih mudah, enggak juga. Lebih ke arah kalau misalkan lebih mudah, tetap lebih mudah UTBK dan SNBP pastinya karena sudah diatur oleh pemerintah. Untuk jalur mandiri sendiri ini pasti kita tetap harus menginput beberapa data seperti kebutuhan. Kayak misalkan untuk UKT itu harus ada survei dan lain-lain untuk menentukan kategori UKT-nya. Lalu juga ada SPA dan SPI itu juga ada golongannya. Gitu. Kalau boleh tahu nih, ini udah bicara terkait dengan keuangan ya. Nah, mandiri kan pasti sudah muncul dari benak teman-teman ataupun orang tua ya. Pasti mahal tuh. Nah, mungkin bisa tolong diceritakan SPI sama SPA untuk yang di jalur atau di departemen atau di prodi teknik material metalurgi kenanya berapa sih? Kalau saya kebetulan masuk di kategori yang pertama itu ada uang gedungnya itu 75, ada dua kategori 75 juta dan 100 juta sampai 100 juta. Tapi saya dapatnya di 75 juta dan UKT-nya saya kebetulan di saat pendaftaran saya panik, kepanikan, jadi nggak sempat untuk mengatur UKT-nya, jadi saya masih di maksimalnya. Di maksimal ya. Oke. Kalau yang SPA-nya? SPA-nya masih terjangkau juga, dan itu sekitar 1 jutaan sepertinya. Dan bisa diangsur ya? Iya, bisa diangsur juga. Oke. Jadi teman-teman ketika ada SPI atau SPA jangan khawatir, itu nggak harus dibayar secara langsung ya, bisa diangsur ya. Betul. Jadi nanti ketika teman-teman mendaftar jalur mandiri, silakan diatur skemanya, mau diatur berapa kali, gitu ya. Jadi bisa dibicarakan teman-teman. Nah, lanjut nih di jalur mandiri tadi ada tesnya ya? Nggih. Ya, sama seperti UTBK ya. Betul. Oke, sulit nggak sih? Sebenarnya untuk UTBK sendiri di tahun saya, di angkatan saya itu TPS ya. Itu TPS ya. Itu TPS jadi overall gitu.
Tetapi di jalur mandiri ini mata pelajaran. Jadi misalkan ambil di jalur kedokteran itu berarti ambilnya matematika dan biologi, dan saya di teknik material jadinya ambil matematika dan fisika. Oh, Gitu. ya, Tesnya ya. itu. Oke, menarik. Nah, kita udah bahas terkait dengan pendaftaran udah, keuangan juga sudah. Nah, terus kita bahas terkait dengan ini nih. Kenapa ITS? Tadi kan sempat kepikiran nih mau UNER ya kan, kedokteran ya. Kenapa ITS? Padahal kan ada banyak pilihan tuh. Terus kemudian kenapa pilih prodi Departemen Teknik Material Metalurgi? Tadi kan sempat dibahas terkait dengan kulitnya saja. Nah, tapi detailnya seperti apa sih? Kenapa kok pilih prodi ini? Di jalur yang ini ya, orang kalau misalkan ada pikiran di teknik, apa kalau bukan ITS? Iya. Itu sih, apalagi kalau bukan ITS itu. Karena ITS itu memang terkenal mahasiswanya sangat aktif, gak cuma di akademik dan non akademiknya juga jalan. Dan itu menurut saya menjadi motivasi. Oke. Saya memang pribadi yang gak melulu di akademik, tapi juga saya ingin ada di jalur non akademik, tapi itu harus berjalan beriringan. Luar biasa. Sama seperti Mas Rizky tadi ya, sudah kepikiran kompetisi ketika masih mahasiswa. Mbak Zara juga sama tuh, bahkan tingkat internasional teman-teman. Alhamdulillah. Nah, tolong dong dijelasin terkait dengan awal mulanya kepikiran sampai masuk ke lomba tingkat internasional. Ada yang mengenalkan kah, atau ada yang mengajak kah, atau mungkin ada yang memotivasi supaya bisa ikut? Tolong dijelaskan. Sebenarnya saya mendapatkan informasi itu lewat digital, jadi lewat iklan di lembaga tersebut itu membuka fully funded lomba di Korea, itu dia. Dan saya lihat timelinenya itu pas dengan angkatan kami berlibur, jadi sangat amat termotivasi gitu di Korea tapi dibayari gitu. Istimewa. Gitu sih. Jadi terus saya juga ada inovasi bahwa kenapa sih kita tidak bisa memanfaatkan sumber daya yang bisa dibarukan menjadi sesuatu yang lebih bermanfaat. Itu inovasi saya. Itu yang dibawa waktu di lomba kemarin ya. Dan juara 2 ya. Istimewa sekali, istimewa teman-teman. Oke, jadi menarik terkait dengan diskusi yang diraih oleh Mbak Zahra sama Mas Rizky. Nah, berikutnya kita sedikit berbicara terkait dengan karir nih. Nah, tadi kan sempat diceritakan sekilas ya. Terkait saya nanti itu ingin bekerja di bidang ini, mempelajari bidang kalian ini, gitu ya. Nah, mungkin kita ke Mas Rizky dulu. Nah, kan sudah masuk di dalam prodi Teknik Material Metalurgi. Meskipun di awal ada rencana ingin bekerja di bidang apa, mempelajari apa. Ketika jadi mahasiswa, pasti kan sedikit berbeda tuh perspektifnya tuh. Nah, tolong diceritakan apakah masih inline ketika pertama masuk sampai jadi mahasiswa untuk bidang keahlian yang ingin dipelajari, terus kemudian ketika lulus ingin jadi apa sih? Monggo. Sebenarnya untuk bidang keahlian itu saya sendiri khususnya masih agak meraba-meraba karena bidang keahlian di Mamet itu sangat banyak dan bagus-bagus banget, jadi bingung gitu ya milihnya. Betul. Jadi untuk saat ini saya sendiri lebih memilih bidang keahlian di ekstraksi ataupun nantinya di manufaktur seperti itu, Pak. Ya. Apakah ada target nih ingin kerja di perusahaan apa? Untuk perusahaan ya, jadi umumnya anak teknik biasanya tuh kan mengejar pertambangan ya. Jadi saya juga salah satu dari golongan anak teknik yang mengejar pertambangan itu, Pak. Nah, tadi sampaikan pertambangan ya. Saya yakin Mbak Zara kedokteran nanti arahnya ini. Gimana Mbak Zara? Pertanyaan yang sama. Betul kata Bapak, sebagai mahasiswa itu ternyata memang agak sedikit berbeda pandangannya ketika saya waktu SMA dulu. Waktu SMA saya berpikir bahwa oke, saya masuk teknik material dan saya akan ada sedikit memasukkan bidang kesehatan di sana. Tetapi ketika saya menjadi mahasiswa, sampai sekarang saya masih belum ada ketertarikan di bidang itu. Saya sama dengan Rizky, saya ada ketertarikan di bidang
manufaktur, Manufaktur malah ya, malahan. istimewa. Perusahaan apa targetnya? Insya Allah kalau bisa Dirgantara ya. Dirgantara ya. Dirgantara sama pertambangan ya, istimewa sekali. Oke. Oke, teman-teman. Menarik ya terkait apa yang didiskusikan tadi. Saya ada 2 pertanyaan nih terakhir buat teman-teman. Nah, terkait dengan culture shock. Nah, tentunya kan ada perbedaan nih budaya ketika teman-teman masih menjadi anak siswa SMA, kemudian ketika di dalam pergaulannya, di dalam diskusi dengan sosial dengan gurunya, terus kemudian pelajarannya dibandingkan dengan menjadi mahasiswa sekarang, itu kan pasti ada perbedaan tuh. Nah, kira-kira bagaimana teman-teman mensikapi culture shock itu? Baik, Pak. Jadi untuk saya sendiri culture shock-nya yang pertama itu adalah manajemen waktu. Jadi ketika menjadi siswa, waktu kita, kemudian jadwal kita itu sudah ditentukan dan kita juga harus mengikuti apa yang harus ditentukan oleh sekolah kita kan, pastinya seperti itu. Kemudian ketika menjadi mahasiswa, jadwal dan waktu kita itu kita yang menentukan sendiri bagaimana kita nantinya bisa mengatur antara kegiatan akademik dan non akademik itu bisa berjalan beriringan tanpa saling mengganggu seperti itu. Nah, dari saya sendiri, cara saya mengatur manajemen waktu adalah menggunakan kalender. Jadi di kalender saya itu saya tulis pada tanggal ini jam segini saya harus ngapain, dan kemudian dari situ juga kita juga bisa melihat waktu apa sih yang kiranya itu kosong sehingga kita bisa melakukan hobi saya kayak gitu. Oh, ada time manajemennya ya? Iya, time manajemennya harus bagus sih, Pak. Oke. Jadi bisa menentukan waktu untuk benar-benar serius dan menghadapi kuliah, terus kemudian waktu santainya bisa kelihatan ya? Iya. Oke, menarik sekali Mas. Nah, kira-kira Mbak Sarah bagaimana? Saya juga kurang lebihnya juga sama dengan Rizky. Ketika SMA juga kita sebagai siswa itu sudah terpaku dari jadwal yang telah diberikan oleh sekolah pastinya. Tetapi ketika kuliah ternyata harus war FRS dan itu juga lumayan menyulitkan awalnya. Tetapi untuk semester sekarang saya sudah mulai terbiasa. Dan juga untuk diskusi oleh guru atau pengajarnya itu menurut saya lebih efisien di kuliah ya daripada sekolah, karena menurut saya sebagai mahasiswa itu sebuah privilege, kita bisa berdiskusi oleh pengajar di kapanpun dan kita bisa menanyakan apapun jika memang kita bingung atas materi yang disampaikan gitu sih. Oh, jadi ada ini ya, bantuan dari teman-teman satu angkatan Betul. ketika ketinggalan, terus Betul. kemudian guru pun juga membantu ya? Betul. Dosen membantu ya? Istimewa sekali. Jadi teman-teman gak usah takut tuh ketika nanti jadi mahasiswa, terutama di ITS ataupun di Departemen Hikmatan Metalurgi, ada yang membantu kalian ketika nanti kalian ketinggalan dari mata kuliah ataupun tertinggal dari satu materi perkuliahan, ada dosen yang bisa membantu untuk kembali ke jalur yang benar. Nah, menariknya tuh. Nah, mungkin pertanyaan terakhir nih teman-teman, terkait tips and trick supaya bisa sukses seperti kalian. Nah, Mas Rizky di dalam konsentrasi selain dari perkuliahan juga fokus kepada perlombaan. 4 lomba dalam satu waktu itu juga luar biasa loh ya. Nah, dan juga Mbak Zahra ketika menjadi mahasiswa berpikir untuk go internasional, mengikuti lomba-lomba di Korea. Nah, ke Mas Rizky dulu. Kira-kira tips and trick supaya bisa seperti yang Mas Rizky lakukan sekarang seperti apa? Bagi saya sendiri tip and triknya itu yang pertama itu kita membagi dulu waktu kita ya. Jadi kembali lagi ke time management. Jadi di waktu kita bisa tentukan di mana waktunya kita serius, gimana waktunya kita untuk diri sendiri gitu ya. Jadi dengan pembagian waktu seperti itu, saya rasa rasa fokus atau kemampuan kita fokus itu jadi lebih terkontrol gitu Pak. Jadi ketika waktu kita untuk waktu sendiri kita itu bisa lebih happy, tapi ketika waktu serius maka fokusnya itu harus lebih ditingkatkan karena dengan waktu yang terbatas itu tadi kita juga harus bisa mencapai suatu target seperti itu Pak. Oke. Mungkin itu sih. Jadi time management sangat penting sekali ya. Mungkin tambahan yang kedua adalah doa dari orang tua teman-teman. Luar biasa ya. Penting tuh, ingat ya, doa orang tua penting tuh. Jadi jangan sampai luput dari itu. Harus ada doa orang tua yang menyertai ya.
Nah, kira-kira dari Mbak Zahra bagaimana? Kalau saya terkait itu skala prioritas pastinya. Time management juga penting, tetapi menurut saya skala prioritas dulu. Kenapa? Karena saya harus bisa memprioritaskan mana yang lebih dulu, dan yang tahu diri kita adalah diri kita sendiri. Yeah. Kita bisa mengejar mata kuliah itu jika memang disambi ini atau itu, atau misal kita memang harus fokus di sini. Kita harus memberikan spare waktu untuk hal ini, hal itu sih. Jadi skala prioritas. Jadi untuk misalkan tugas itu saya kerjakan di luar mata kuliah. Jadi di jam mata kuliah itu saya bisa fokus pada materi yang disampaikan oleh dosen gitu sih, Pak. Oke. Menarik sekali ya diskusinya. Saya yakin nanti kita akan buka topik yang lain lagi di luar dari topik kita kali ini. Nah, tolong stay tune lagi ke podcast kita berikutnya. Saya yakin teman-teman tidak kalah menarik untuk menyimak topik-topik berikutnya. Itu ya. Untuk yang kali ini saya ucapkan terima kasih kepada Mas Rizky dan juga Mbak Zahra atas kehadirannya. Kita nanti ketemu di lain waktu dan topik yang berbeda gitu ya. Salam dari Departemen Teknik Meteorologi. Kita ketemu di podcast berikutnya. Salam.